Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa Emi Rahmawati selaku pengampu mata kuliah literasi digital. Yang saya hormati pula teman-teman TIF Angkatan 2018. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 golongan D dengan saya Dinda Ayuna Fisya dan rekan saya Hafidz Adion Ajimasoko, Miko Jihan Paskawiyata, Randy Wisnu Raharjo, dan Yosef Triadit Setiawan Santoso. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Etika Bermedia Digital. Untuk materi yang pertama yaitu tentang interaksi bermakna di ruang digital. Kita ketahui bersama bahwa sifat dari media digital yaitu universal atau user generated content, di mana siapapun dapat memproduksi konten baik dalam bentuk audio, video, gambar maupun teks dan menyebarkannya secara luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam bermedia digital diperlukan adanya interaksi yang baik, partisipasi yang baik, dan juga kolaborasi yang baik. Yang pertama yaitu tentang interaksi. Apa sih interaksi itu? Interaksi merupakan proses komunikasi dua arah antar pengguna yang mendiskusikan ide, topik, dan isu dalam ruang digital menurut Staubahat tahun 2012. Pada media digital, interaksi itu bersifat sosial. Hal yang diharapkan dari interaksi ini adalah interaksi yang sehat dan hangat, seperti menjalin relasi atau pertemanan pada umumnya. Dan interaksi pada media digital ini terdapat interaksi positif dan interaksi digital, di mana untuk interaksi positif seperti mendiskusikan ide dan menghasilkan karya bersama, seperti contohnya menjalin pertemanan di Facebook untuk menciptakan ide, membuat video atau gambar yang berpengaruh positif pada orang lain. Sedangkan untuk interaksi negatif pada media digital seperti memberikan komentar, ujaran kebencian kepada orang atau kelompok tertentu terkait dengan agama, etnis, warga negara, ras, warna kulit, keturunan, gender, dan identitas lainnya yang menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Selanjutnya yaitu partisipasi. Partisipasi merupakan proses terlibat aktif dalam berbagi data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain menurut Kurnia tahun 2020. Untuk partisipasi pada media digital juga terdapat partisipasi positif yang bisa kita tiru dan partisipasi negatif yang perlu kita hindari. Untuk partisipasi positif seperti menciptakan konten kreatif dan positif di media sosial untuk menggerakkan lingkungan sekitar, seperti membuat poster untuk menggiatkan pesan untuk menjaga protokol kesehatan, seperti itu. Sedangkan partisipasi negatif yang perlu kita hindari yaitu seperti menimbulkan kontroversi di masyarakat, misalkan membuat pernyataan tentang vaksin COVID-19 di media sosial, sehingga menyebabkan sebagian atau kelompok orang menganggap bahwa itu benar dan satu pihak lainnya menganggap itu salah dan tidak percaya, dan menjadikannya sebuah polemik di masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan. Dan hal ini untuk pelaku atau narasumber dari pernyataan tersebut dapat dikenai pelanggaran Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi merupakan proses kerjasama antar pengguna untuk memecahkan suatu masalah bersama menurut Monggilo 2020. Kolaborasi terbagi menjadi dua, yaitu ada kolaborasi positif digital dan juga ada kolaborasi negatif digital. Kolaborasi positif digital contohnya seperti membuat suatu grup atau forum di mana membagikan suatu berita yang telah diseleksi terlebih dahulu, sehingga tidak ada yang namanya berita hoax atau berita palsu. Kemudian, untuk kolaborasi negatif digital, yaitu membuat suatu akun anonim pada suatu media sosial seperti contohnya Facebook, Twitter, Instagram,
yang berisi tuduhan tak bersalah. Selanjutnya yaitu penerapan etika di ruang digital. Penerapan etika ini sendiri terjadi pada suatu konten pada media digital. Konten media digital adalah produksi budaya karena terdapat interaksi, partisipan, dan kolaborasi antar pengguna di dalamnya. Untuk interaksi tersebut seperti berikut, yaitu di mana ada sang pencipta karya yang menciptakan suatu objek, kemudian dapat dilihat langsung oleh audiens, dan si audiens dapat berinteraksi langsung dengan pencipta karya. Interaksi dan transaksi dengan chat. Interaksi elektronik ini dapat dilakukan tidak hanya dengan bertatap muka secara langsung, tetapi juga dapat melalui perangkat elektronik yang terhubung pada internet. Transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah transaksi barang atau jasa yang berlangsung di ranah internet, seperti contohnya jual beli online, di mana kita dapat memilih barang dan melakukan pembayaran melalui transfer antar bank ataupun melalui dompet digital. Berinteraksi secara bijak. Alasan menggunakan media sosial adalah untuk membantu komunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja alasan Anda menggunakan media sosial? Basis responden yang menggunakan medsos. Dalam penggunaan responden yang menggunakan medsos, di sini ada presentasi, yaitu presentation, membantu dalam komunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dengan presentasi 82,8%. Yang kedua yaitu mayoritas item atau orang yang dikenal menggunakan dengan presentation 70,4%. Yang ketiga, mengikuti dan mengetahui keadaan aktivitas berita dari teman atau orang yang dikenal dengan persentase 36,8%. Yang keempat, memiliki fitur-fitur yang menarik untuk digunakan dengan persentase 26,1%. Yang kelima, berkenalan dengan orang baru dan membantu kelompok untuk berbagi minat dengan persentase 24,7%. Menginformasi tentang diri dan aktivitas pribadi saya dengan persentase 20,09%, dan lain-lainnya dengan persentase 1,7%. Next, etika membuat akun. Yang pertama yaitu gunakan identitas asli. Yang kedua, gunakan foto profil diri sendiri. Yang ketiga, menuliskan deskripsi diri dengan jelas. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan dan santun dalam profil. Yang kelima, tidak menampilkan informasi yang bersifat pribadi, sara, pornografi, dan porno aksi pada profil. Yang terakhir, kenali fitur media sosial yang dituju. Next, etika membangun pertemanan. Yang pertama, berteman dengan orang yang kita kenal sebelumnya. Yang kedua, apabila memiliki teman baru, lebih baik telusuri dahulu informasi tentang dia melalui browser atau dari teman lainnya. Yang ketiga, apabila mencari teman baru, sebaiknya teman tersebut memiliki kesamaan pertemanan atau minat dengan kita. Nomor 4, berteman dengan orang yang menggunakan identitas asli. Nomor 5, memverifikasi akun teman dengan cara mengecek foto dan cek dengan siapa mereka berteman. Dan yang terakhir, mengikuti akun yang telah terverifikasi. Baik. Untuk selanjutnya yaitu etika di platform percakapan. Tentunya pada media sosial khususnya kita perlu memiliki etika sopan santun kepada pengguna lain dengan cara menjaga privasi satu sama lain, tidak membongkar atau memberitahukan privasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian berhati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Jika ada orang tidak dikenal ingin berhubungan dengan kita, tentunya kita harus memverifikasi
informasi mereka dulu. Mereka itu siapa, dari mana, apakah kita kenal di dunia nyata. Kemudian dilarang menyebar berita hoax. Posting hal-hal yang positif. Hindari memposting hal-hal yang berbau pornografi, berbau sara, dan memprovokasi orang atau sebuah kelompok. Kemudian menyatakan sumber dan hak cipta dalam setiap postingan agar tidak terjadi istilahnya copyright-nya dalam karya itu. Berhati-hati ketika ingin memasuki grup percakapan. Perhatikan terlebih dahulu grup percakapan yang ingin kita masuki itu grup percakapan apa, membahas tentang apa, apakah aman. Kemudian melaporkan pengguna yang posting hal berbau sara, porno, dan provokasi. Apabila ingin berkomentar, sampaikan secara bijak dan sopan tentunya. Kemudian bertransaksi secara bijak. Dalam perjualbelian, tentunya di internet, di jual beli online, kita harus memperhatikan apakah toko, apakah produknya real, beneran dikirim apa enggak. Kemudian menurut Global Web Index, Indonesia adalah negara dengan tingkat adopsi e-commerce atau transaksi daring paling tinggi di dunia pada tahun 2019. Kasus yang sering terjadi yaitu barang yang dipesan tidak sesuai dengan informasi yang tertulis. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan dulu penjualnya, etika penjual, produknya apakah benar, detail, informasinya jelas, tokonya ada di mana, seperti itu. Kemudian terdapat berbagai kasus dalam transaksi daring. Pihak yang dirugikan pun dapat keduanya, baik penjual maupun pembeli. Sesama penjual maupun pembeli harus memiliki keamanan dan kenyamanan antar satu sama lain. Kemudian etika bertransaksi daring. Daftarkan diri sesuai dengan ketentuannya ada. Memiliki informasi data akun yang jelas, tidak boleh menggunakan data yang palsu. Data yang digunakan harus benar-benar ada atau nyata. Kemudian kenali dengan baik seluruh fitur yang tersedia, mulai dari aturan-aturan dalam sosial media, cara bertransaksi, hingga barang sampai. Kita harus memberikan penilaian kepada produk maupun penjualnya, seperti itu. Kemudian pastikan perangkat sudah aman. Pastikan perangkat sudah aman ini berarti perangkat ketika kita ingin menjual atau membeli sebuah produk, perangkat kita harus aman dari sebuah virus, mungkin bisa saja virus. Kemudian aman dari peretasan atau hacking. Kemudian ada mengaktifkan layanan bantuan ketika penjual atau pembeli memiliki masalah dalam bertransaksi secara daring, khususnya di e-commerce. Tentu pihak aplikasi memiliki layanan bantuan untuk membantu penjual maupun pembeli dalam bertransaksi daring di aplikasi mereka. Baik, selanjutnya adalah untuk etika pelapa. Jadi etika pelapa ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi atau dilakukan oleh seorang pelapa atau penjual ketika melakukan penjualan barang, sehingga para pembeli itu bisa percaya dengan teman-teman penjual, dan juga produk yang dipasarkan oleh pelapa itu bisa dibeli oleh sang calon pembeli. Beberapa etika pelapa di sini diantaranya adalah yang pertama, tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan di sini yang jelas setiap marketplace itu tentu ada beberapa peraturan yang tertulis di sana. Aturan untuk menjual dan juga pembeli, pastikan untuk pelapa tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan demi kenyamanan dan keamanan bersama.
Yang kedua adalah jujur. Ini artinya produk yang disampaikan, yang dituliskan di dalam detail penjelasan produk itu benar-benar jujur dan apa adanya. Kalau misalnya produknya memang baru, berarti yang ditulis baru. Kalau misalnya toh ada kekurangan atau ternyata barangnya second, terus ada beberapa kekurangan, itu lebih baik ditampilkan saja sehingga nanti para pembeli itu tidak kecewa saat barang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah itu ramah di sini artinya ramah kepada pembeli, dan juga ketika pembeli melakukan mengajukan pertanyaan kepada pelapa ini bisa menjawab dengan baik, dengan diusahakan dengan waktu yang cepat, karena pembeli kan adalah raja, jadi mereka tidak suka menunggu. Ramah ini juga ditentukan di sana, jangan marah-marah, jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Setelah itu yang masuk di bawah, gunakan kata-kata yang baik dan sopan. Maksudnya adalah kata-kata yang digunakan baik itu dalam detail produk, baik itu dalam chat dengan pembeli, itu menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung unsur sara di dalamnya. Setelah itu informasi yang diberikan jelas, itu sama dengan yang jujur tadi. Informasi mengenai produk dan detail produk itu disampaikan dengan jelas apa adanya. Terus tidak memaksakan pembeli untuk memberikan umpan balik yang baik. Umpan balik itu maksudnya kita memaksa pembeli untuk memberi skor bintang 5. Misalkan ada beberapa toko online shop itu kalau misalnya nggak ngasih bintang 5 untuk ininya nggak akan kami proses dan segala macam, itu sebaiknya tidak dilakukan karena bisa mengurangi kepercayaan pembeli, dan kita yang sebagai pembeli itu merasa dipaksa memberikan bintang 5, padahal bintang 5 kan umpan balik dari pembeli kan. Kita sebagai pembeli itu seharusnya menilai dengan rasional apakah produk yang dibeli ini layak diberikan bintang 5 dari segala aspek properti, seperti dari pelayanan dari penjualnya, produk, dan lain-lain. Setelah itu memberikan layanan purna jual atau garansi. Nah, ini bagian yang paling penting. Layanan purna jual atau garansi itu artinya ketika para pembeli sudah memberi barangnya, jadi si penjual ini tetap bertanggung jawab terhadap produk yang penjual jual kepada pembeli, ya. Jadi dalam artian kalau misalnya ada kerusakan, yang dimana kerusakannya itu berasal dari produknya itu sendiri, bukan akibat dari sang pembeli, maka sang penjual itu alangkah lebih baiknya memberikan layanan purna jual atau garansi. Selain memberi rasa aman dan nyaman, juga meningkatkan kepercayaan pembeli kepada penjual. Setelah itu pembeli yang bijak. Pembeli yang bijak di sini juga ada beberapa poin diantaranya. Setelah penjual yang baik, kita sekarang membahas pembeli yang bijak. Yang pertama adalah verifikasi foto profil penjual. Nah, ini maksudnya sebelum kita bertransaksi, pastikan foto profil dari penjual itu jelas. Jelas tuh dalam artian tidak aneh-aneh, sesuai dengan judulnya. Kalau misalnya ada nama toko, setelah itu ada nama logo, pastikan di dalam foto profil itu mencantumkan paling nggak logonya atau salah satu nama yang ada di sana, sehingga itu sesuai dengan data toko yang ada. Setelah itu penilaian lapak dan produk oleh pembeli lain. Nah, penilaian lapak ini bisa teman-teman lihat di ulasan. Di ulasan di sini ada beberapa penilaian yang masuk di sana, dimulai dari bintang 1 hingga bintang 5. Jadi kalau misalnya di sana itu kalkulasi rata-rata sekitar 4,9 misalnya, kan itu sudah bagus. Artinya ada satu ulasan yang tidak memberikan 5 bintang. Itu coba teman-teman dilihat dulu kekurangannya itu apa, kenapa yang pembeli yang sudah beli itu tidak memberikan bintang 5 secara full, ataukah ada kekurangan ataukah ada kelebihan. Nah, setelah itu kejelasan deskripsi produk. Nah, kejelasan deskripsi produk ini perlu teman-teman baca dan dipahami, karena ada beberapa pembeli yang melihat dari gambarnya, setelah itu ngelihat dari judulnya, habis itu langsung check out, terus barangnya datang ternyata nggak sesuai. Nah,
Ini pentingnya membaca kejelasan deskripsi produk. Di sini kita bisa memahami apa-apa saja yang ada di dalam produk itu, entah dari kekurangan, dari kelebihannya, spesifikasi produknya, dan apa saja yang akan kita dapat setelah kita membeli produk tersebut. Setelah itu harga produk sesuai pasar. Pastikan harga produk yang teman-teman beli itu sesuai dengan pasar yang ada. Jadi kalau misalnya harganya itu tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal. Jadi rata-rata dengan produk pasar itu sama. Nah, yang perlu teman-teman waspadai di sini adalah ketika harga produk ada di bawah pasar atau ada lebih mahal dibandingkan harga pasar, itu lebih baik teman-teman hindari atau gimana? Karena tidak sesuai dengan harga pasar, itu pasti ada beberapa hal yang dicantumkan di sana. Ada beberapa hal, entah itu kekurangannya atau kelebihannya. Nah, inilah pentingnya kembali lagi ke deskripsi produk. Silakan dibaca lagi kejelasan deskripsi produknya. Kalau misalnya memang sudah jelas dan memang benar-benar kalian percaya ini produk yang aman, silakan dilakukan pembelian. Setelah itu, ulasan produk positif atau negatif. Ini juga masuk di penilaian lapak tadi. Silakan dilihat ulasan produk di bawah. Itu ulasan itu artinya ketika orang yang sudah membeli itu memberi feedback tentang barang yang sudah mereka berikan. Nah, ulasan produk ini ada yang positif, ada yang negatif. Tadi ada yang bintang 1, 2, 3, sampai 5 tadi. Setelah itu ajukan pertanyaan jika produk kurang jelas. Ini ketika teman-teman masih belum beli produk dan masih ada pertanyaan. Dan kalian masih bingung ini benar-benar bisa atau enggak dan enggak ada di deskripsi produk. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan aja kepada penjual agar informasi yang kalian minta, yang kalian butuhkan dari produk itu diberikan oleh sang penjual gitu. Setelah itu ada langkah transaksi sesuai aturan. Jadi transaksi mengikuti dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh marketplace teman-teman. Setelah itu jika barang sudah sampai, lakukan konfirmasi kepada penjual. Nah, konfirmasi kepada penjual ini tentunya sangat penting bagi penjual karena penjual itu bisa mengerti apa sih kekurangan dan kelebihan dari barang yang sudah mereka jual kepada pembeli. Nah, feedback ini bisa berupa dengan konfirmasi barang sudah diterima. Setelah itu bisa berupa dengan ulasan tadi, bisa dengan memberikan bintang. Setelah itu memberikan ulasan dan juga melampirkan foto. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.